Halo sahabat Ceta, bertemu lagi dengan Cetapedia. Kali ini Cetapedia akan melanjutkan materi mengenai struktur dan fungsi tumbuhan yang bab daun ya. Tapi sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan saat ada video baru dari Cetapedia. Terima kasih. Jaringan tumbuhan yang ketiga adalah daun. Nah, daun ini merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang. Setiap tumbuhan memiliki bentuk, ukuran, dan warna daun yang khas untuk mencirikan tumbuhan tersebut. Lalu, apa saja fungsi dari daun dan bagaimana ya penampang melintang dari daun tersebut? Yuk simak video berikut sampai selesai ya. Struktur dan jaringan tumbuhan, bab daun. Nah, untuk yang pertama, kita akan belajar mengenai fungsi daun itu sendiri. Nah, fungsi daun adalah sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Yang kedua, sebagai organ pernapasan tumbuhan. Yang ketiga, sebagai tempat transpirasi, yaitu hilangnya uap air dari permukaan tumbuhan. Yang keempat, tempat terjadinya gutasi, yaitu proses pelepasan air dalam bentuk cairan dari jaringan daun. Yang kelima, sebagai alat reproduksi vegetatif, seperti pada tumbuhan cocor bebek. Gambar penampang melintang dari daun dapat kalian lihat pada gambar berikut ini, yang merupakan bagian-bagian dari penampang melintang daun. Ada epidermis, ada mesofil, ada stomata, kloroplas, dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu epidermis. Karakteristik dari epidermis daun ini ada dua macam, yaitu epidermis atas yang terdapat di bagian atas daun dan juga epidermis bawah yang terdapat di bagian bawah daun. Nah, epidermis tersusun oleh selapis sel yang dinding selnya mengalami penebalan dari kitin atau kutikula atau kadang lignin. Nah, kutikula ini berfungsi untuk mencegah terjadinya penguapan air yang terlalu besar pada daun. Pada beberapa tumbuhan mengalami modifikasi pada epidermisnya menjadi stomata, trikoma, dan sel kipas. Fungsi dari epidermis ini adalah untuk melindungi organel-organel pada daun. Yang kedua adalah stomata. Stomata ini ditemukan pada permukaan daun, terdiri atas lubang yang diapit oleh dua sel penutup. Stomata ini berfungsi untuk keluar masuknya udara, jadi semacam untuk pernafasannya daun ya. Yang ketiga yaitu jaringan mesofil. Jaringan mesofil ini terletak di antara epidermis atas dan epidermis bawah, merupakan jaringan parenkim atau jaringan dasar. Mesofil pada daun dikotil berdiferensiasi menjadi dua parenkim, yaitu parenkim palisade atau jaringan tiang, yang terdiri atas sel-sel berbentuk silinder, tersusun rapat, dan mengandung banyak kloroplas. Dan yang kedua, parenkim spons atau jaringan bunga karang, yang tersusun dari sel-sel yang tidak teratur, tersusun renggang, dan mengandung lebih sedikit kloroplas. Nah, mesofil pada monokotil tersusun atas sel parenkim yang struktur dan ukurannya seragam. Di bawah jaringan mesofil terdapat berkas pengangkut dan membentuk bangunan yang kompleks yang disebut tulang daun. Sel-sel pada mesofil banyak mengandung klorofil. Nah, di dalam mesofil ini terdapat kloroplas yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Terdapat vakuola sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Ada juga dinding sel memberi bentuk sel tumbuhan serta melindungi bagian dalam sel.
Ada juga sitoplasma sebagai media atau wadah bagi organel-organel sel yang dibutuhkan oleh sel dan inti sel. Nah, ada juga inti sel yang berfungsi untuk mengendalikan metabolisme yang terjadi di dalam sel. Nah, fungsi dari mesofil ini sebagai tempat terjadinya fotosintesis yang merupakan sebagai langkah untuk mendapatkan makanan pada daun. Karena tadi ya mesofil mengandung kloroplas. Nah, yang di dalamnya itu terdapat klorofil sebagai bahan untuk melakukan fotosintesis. Yang keempat yaitu berkas pengangkut. Terdapat di bagian bawah jaringan mesofil. Ada dua macam ya, yaitu xilem dan juga floem. Xilem berfungsi mengangkut air dan mineral dari tanah, sedangkan floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun untuk diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana proses fotosintesis pada tumbuhan itu ya. Nah, sebelumnya nih, ada yang tahu nggak apa itu fotosintesis? Nah, fotosintesis ini merupakan proses penyusunan atau pembentukan senyawa kompleks organik dari senyawa sederhana yaitu anorganik dengan menggunakan energi cahaya. Bahan-bahan untuk fotosintesis antara lain ada molekul air H2O, ada karbon dioksida CO2, ada cahaya, dan juga ada klorofil. Hasil dari proses fotosintesis ini adalah glukosa atau disebut sebagai molekul gula dan juga menghasilkan oksigen. Nah, oksigen ini yang digunakan oleh makhluk hidup lain seperti manusia dan hewan untuk bernafas ya. Nah, untuk siklus dari fotosintesis dapat kalian lihat pada gambar berikut ini ya. Proses fotosintesis terjadi dalam dua tahapan, yaitu reaksi terang dan juga reaksi gelap. Dapat kalian lihat pada gambar berikut ini ya. Nah, kita akan belajar mengenai reaksi terangnya terlebih dahulu. Reaksi terang terjadi pada grana atau granum. Terjadi konversi energi cahaya menjadi energi kimia dan menghasilkan O2. Untuk gambar dari proses reaksi terang dapat kalian lihat pada siklus berikut. Nah, dalam reaksi terang ini, klorofil yang ada dalam daun akan menangkap cahaya matahari. Ingat ya bahwa cahaya menjadi unsur penting di fotosintesis. Jika tidak ada cahaya matahari, bisa juga digantikan dengan cahaya yang lain. Nah, jika tidak ada cahaya, tidak akan terjadi proses fotosintesis ini. Energi yang ditangkap klorofil tersebut akan digunakan untuk memecahkan molekul air dalam tumbuhan. Pemecahan molekul air tersebut disebut fotolisis. Nah, ion H+ diikat oleh coenzim NADP di daun dan menjadi NADPH. Elektron yang terlepas dari aktifnya klorofil juga untuk membentuk ADP menjadi ATP. Yang kedua adalah reaksi gelap, terjadi di dalam stroma dan tidak memerlukan bantuan cahaya sebagai sumber energi seperti pada namanya ya, reaksi gelap. Dikenal sebagai siklus Kelvin-Benson. Ada 4 tahapan yang terjadi di reaksi gelap ini. Ada fiksasi atau pengikatan CO2, ada reduksi atau pengurangan, ada regenerasi pembentukan kembali, dan juga sintesa, yaitu pembentukan. Nah, untuk gambar atau siklus dari reaksi gelap dapat kalian lihat pada siklus berikut ya. Nah, pada reaksi gelap ini yang akan terjadi adalah pengikatan karbon dioksida atau CO2 di stroma, bagian dalam kloroplas. CO2 ketika ditangkap akan diikat oleh RUBP, energi ATP dan NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang tadi digunakan sebagai energi. Nah, dari pengikatan CO2 ini terbentuklah senyawa yang disebut
fosfogliserat asid atau PGA. PGA dengan mendapatkan H+ dari NADPH dan energi dari pembongkaran ATP, kemudian terbentuklah senyawa PGAL atau fosfogliseraldehyde. Nah, atau PGAL ya. Nah, PGAL ini digunakan untuk membentuk glukosa dalam sintesa. Dan PGAL juga membentuk RUBP kembali supaya bisa mengikat CO2 yang dikenal dengan regenerasi. Perbedaan daun pada tumbuhan monokotil dan juga dikotil dapat kalian lihat pada gambar berikut ini ya. Sudah jelas berbeda sekali. Pada tumbuhan monokotil lebih panjang atau sejajar, sedangkan pada tumbuhan dikotil itu lebih menyirip bentuk tulang daunnya ya. Nah, pada tabel berikut juga dijelaskan pada dikotil, mesofil daun terdiri dari jaringan parenkim palisade dan juga spons. Sedangkan monokotil, mesofil daun terdiri dari sel-sel parenkim, struktur dan ukurannya seragam. Pada dikotil memiliki bentuk tulang daun menjari dan menyirip. Sedangkan pada tumbuhan monokotil memiliki bentuk tulang daun melengkung dan juga sejajar. Pada dikotil tidak ditemukan adanya sel kipas, sedangkan pada monokotil beberapa jenis tumbuhan epidermisnya membentuk sel kipas. Nah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai struktur dan fungsi jaringan daun pada tumbuhan, dan juga penjelasan mengenai proses fotosintesisnya. Nah, sekian ya video mengenai struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Jangan lupa untuk tonton juga part 1 dan part 2-nya mengenai akar dan juga batang agar kalian lebih paham lagi mengenai tumbuhan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like semua video Cetapedia, dan share ke semua teman-temannya agar kita dapat belajar bersama. Terima kasih.